Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh dan soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini bertemu kembali dengan Miss Yuni. Kita akan belajar bahasa Indonesia tema 7 subtema 3 pada buku petik 3G. Sebelum mulai belajar, yuk sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita hari ini akan belajar tentang perkembangan teknologi komunikasi. Nah, Ananda bisa buka buku Ibu Petik 3G-nya ya pada halaman 67. Oke, silahkan dibuka. Nah, manusia adalah makhluk sosial yang artinya setiap orang memerlukan orang lain. Manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Kini kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Komunikasi itu berbicara ya atau ngobrol. Kemudian sejarah komunikasi. Nah, komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia atau penyampaian apa yang ingin kita sampaikan ya. Selanjutnya, sejarah komunikasi. Nah, pertama manusia itu berkomunikasinya secara tatap muka atau secara langsung. Tatap muka pesan disampaikan secara lisan, jadi bertemu langsung. Informasinya langsung disampaikan dari orang ke orang melalui lisan atau melalui pembicaraan. Kemudian selanjutnya itu ada melalui asap penyampaian pesan oleh suku Indian. Jadi komunikasinya disampaikan melalui asap. Selanjutnya di Indonesia kentongan pertanda bahaya. Jadi di Indonesia itu ada yang namanya kentongan. Itu juga digunakan untuk memberikan komunikasi tanda bahaya. Selanjutnya ada yang namanya surat sebagai penyampai pesan tertulis. Jadi kalau misalnya mau mengirimkan pesan melalui surat. Selanjutnya itu ada yang namanya daun lontar digunakan sebelum ada kertas. Jadi sebelum adanya kertas, orang-orang zaman dahulu menulisnya itu di atas daun lontar. Selanjutnya setelah semakin berkembang adanya namanya surat kabar atau koran. Setelah semakin berkembang ada radio. Semakin berkembang kembali, kemudian muncul televisi dan akhirnya sekarang internet. Manusia bertukar informasi dengan berbagai jejaring sosial. Jadi sekarang sudah menggunakan alat komunikasinya itu handphone ya, sudah melalui internet seperti itu. Sudah semakin canggih. Yang dari awalnya hanya tatap muka secara lisan dan sekarang bisa menggunakan sambungan internet. Selanjutnya ada alat komunikasi tradisional dan modern. Alat komunikasi tradisional daun lontar, prasasti, gong, lonceng, kentungan, asap, dan burung merpati. Untuk alat komunikasi modernnya ada faksimiles atau alat mengirim dokumen, ponsel, komputer, televisi, dan radio. Kemudian sejarah penggunaan telepon. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan. Telegraf dan surat sudah dikenal sebelum ditemukannya telepon. Jadi sebelum telepon ditemukan digunakannya itu telegraf. Nah, telegraf itu sama seperti telepon, namun dia hanya bisa menyampaikan pesan, tidak ada suaranya. Selanjutnya, namun surat memerlukan waktu berhari-hari dalam menyampaikan pesan. Selain itu, komunikasi dilakukan secara tertulis. Nah, sejarah penggunaan telepon. Pada tahun 1800-an, Alexander Graham Bell menciptakan telepon yang pada uji coba pertama daya jangkaunya hanya 8 mil. Jadi daya jangkaunya hanya 8 mil. Jadi telepon itu ditemukan oleh Bapak Alexander Graham Bell.
Nah, selanjutnya setelah semakin berkembang, selanjutnya ada satelit telepon dengan daya jangkau semakin luas. Komunikasi dapat dilakukan antar negara. Jadi yang dulunya hanya bisa sejauh 8 mil, karena semakin berkembang sekarang sudah semakin jauh luas jangkauannya sampai bisa ke antar negara. Selanjutnya, alat komunikasi tulisan. Pertama itu sebelum adanya kertas, sebelum ditemukannya kertas, manusia pada zaman dahulu menulis surat itu di atas daun lontar. Daun lontar, menuliskan surat itu di atas daun lontar. Nah, setelah berkembang, surat ditulis pada kertas, kemudian dimasukkan ke amplop. Dan sampainya surat tergantung jarak dan biaya pengiriman. Jadi ada yang mengirimkannya atau Pak Pos. Selanjutnya, pada abad ke-21 nih, abad sekarang ini nih, dikenal surat elektronik atau surel yang dikirim melalui jaringan internet atau biasa kita email ya, email. Nah, itu surat elektronik. Nah, semakin canggih lagi nih, bisa menggunakan telepon seluler atau smartphone untuk mengirimkan surat atau pesan. Kemudian ada manfaat perkembangan teknologi komunikasi. Pertama, berkomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Kedua, memudahkan akses informasi. Ketiga, mempersingkat waktu dan memangkas biaya. Keempat, dapat berbagi informasi secara efektif. Kelima, dapat berkomunikasi tanpa batas. Keenam, proses perdagangan dapat dilakukan secara elektronik. Yang ketujuh, terciptanya beragam alat berteknologi modern. Nah, itu dia materi hari ini. Terima kasih Ananda sudah mendengarkan dan sudah memahami, menyimak materi pada hari ini. Semoga Ananda bisa mengerti dan dapat memahami ya. Jika ada pertanyaan, nanti tanyakan langsung pada Miss Yuni via WhatsApp. Untuk tugasnya nanti akan Miss Yuni sampaikan pada WhatsApp grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.